Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Post. Kali ini kita akan bahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Post Group. Baik Bang Aan, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya pintu masuk Lampung diperketat. Kemudian pengendara keluhkan jalan bergelombang di tol Palembang Lampung. Lalu KPK dalami laporan penyimpangan penagihan pajak 1,7 triliun rupiah. Selanjutnya 500 keluarga di Tubaba batal dapat bantuan bedah rumah. Dan terakhir 4.139 pasien COVID-19 dirawat di RSD Wisma Atlet. Oke, itu tadi ada bahasan yang sesuai dengan bedah tajuk kita kali ini ya. Ya satu tentang pengemplang pajak gitu ya. Pengemplang pajak itu memang kita memang pasang terus di halaman 1 ini tentang pengemplang pajak, kemudian konsultan pajak. Mereka kemarin kita angkat konsultan pajak harus berintegritas gitu ya. Artinya mereka memang harus tidak boleh menanggalkan profesinya, profesionalitasnya untuk menjalankan tugas. Nah, ini tinggal bagaimana memang ini ada celah kalau aparat hukum untuk mengarah ke tindak pidana korupsi korporasi gitu. Artinya langsung sampai ke pengemplang pajaknya. Pengemplang pajak itu adalah suatu lembaga yang membayarkan pajak tidak seharusnya, besarannya lebih kecil dari yang seharusnya dia bayar. Baik, tentunya itu menjadi salah satu korupsi Betul. juga ya. Yang satu tentang pintu masuk Lampung diperketat itu terkait dengan memang ini libur panjang nih. Oke. Hari Kamis tanggal 11 ya, itu Isra Mi'raj. Kemudian nanti Minggu nanti Nyepi, itu artinya para pegawai atau karyawan itu hanya masuk di hari Jumat gitu ya. Sabtu libur, Minggu libur. Artinya mereka ada kemungkinan mereka akan melaksanakan mudik wisata gitu karena long weekend. Itulah makanya pintu masuk Lampung diperketat gitu. Kemudian ini juga libur panjang, Pemprov dan Pemkot sudah mengajak untuk menunda berpergian. Sesuai dengan 5M itu ya. 5M itu salah satunya membatasi aktivitas masyarakat itu harus dibatasi gitu. Karena kalau nggak gitu ya melonjak lagi seperti pengalaman liburan-liburan sebelumnya. Iya, tentunya kita harus belajar dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Betul. Baik, kita beralih kali ini untuk lampungpost.id. Ada 5 deret berita yang menjadi trending topik, diantaranya gajah liar sudah masuk hutan rimba. Kemudian TPA Regional Solusi kendalikan sampah. Berita ketiga, long COVID-19 tidak menular. Selanjutnya, guru SMA mengharap kepastian vaksinasi dan pemerintah harus antisipasi pasar gelap vaksin. Oke. Nah, itu lagi karena memang masih gencar-gencarnya vaksin ya. Betul. Gencar-gencarnya vaksin itu pemerintah juga harus hati-hati karena dengan pasar gelap vaksin. Nah, di sini juga kita mengangkat tentang vaksin. Nah, vaksin ini salah satunya bahwa semua harus, ini ada omongan dari Wakil Ketua MPR yang juga salah satu dewan anggota legislatif asal Nasdem itu, yaitu pasar gelap vaksin. Vaksin ini sekarang sangat dibutuhkan gitu ya. Jangan sampai vaksin ini bukan vaksin yang sebenarnya yang akan diberikan, tapi kemudian oleh nakes atau instansi kesehatan itu disuntikkan karena ketidaktahuan itu. Makanya pemerintah harus benar-benar mengantisipasi pasar gelap ya. Nah, salah satunya lagi tentang long COVID-19 ya. Long COVID-19 tidak menular. Ini ada varian baru. Nah, untungnya tidak menular seperti varian baru yang British COVID-19 yang baru kemarin ya, ada COVID-19 asal Inggris itu yang membahayakan. Ternyata yang long COVID-19 ini tidak menular kata dia gitu ya. Nah itu kemudian menjelang tatap muka, pembelajaran tatap muka itu semua guru kan harus divaksin tuh. Betul. Itu sampai sekarang ternyata guru SMA itu masih berharap kepastian kapan divaksin karena jadi belum divaksin ya. Karena targetnya Mendikbud itu tahun ajaran baru sudah belajar di sekolah lagi. Baik, tentunya kita harapkan agar tentunya pemerintah juga memberikan kelancaran terhadap proses vaksinasi ini ya. Apalagi kita harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Iya, kita beralih kali ini untuk informasi tentang
Sai Radio, yaitu berita entertainment dan juga gaya hidup. Nah, diantaranya Dipa Barus, rilis single kolaborasi dengan musisi Amerika Columbia. Kemudian Iwan Fals rilis Piringan Hitam album Mata Dewa. Selanjutnya Trevor Noah jadi host Grammy Awards 2021. Selanjutnya Raya and the Last Dragon raih keuntungan hingga 123 miliar rupiah dan jadi box office. Kemudian juga untuk terakhir album baru Saini rajai tanggal lagu di Korea. Wow. Nah itu yang Raya the Last Dragon ya. Itu kan beberapa kali dibahas ya. Betul. Gitu, trending topik. Ternyata memang trendingnya masih lumayan ya. Masih di atas walaupun tidak tertinggi gitu. Ini ternyata penghasilannya wow, sangat luar biasa ya. Kemungkinan memang mungkin berkah dari kontribusi orang-orang Indonesia yang masuk di film itu. Tapi yang jelas memang orang suka dengan ini, dengan film ini gitu. Artinya memang tidak sia-sia beberapa WNI yang ikut ke sana termasuk Anggun C. Sasmi, kemudian ada Raisa ya, Via Valen, sama yang satu lagi tentang dubbing itu orang Indonesia juga, Niki Zevanya ya. Betul. Nah, ada perkembangan baru lagi artis lawas itu Iwan Fals membuat single album Mata Dewa dengan Piringan Hitam. Dulu Mata Dewa ini ada versi kaset. Dulu kan kalau orang nyetel musik itu dengan kaset berpita itu ya. Termasuk Bang Aan juga. Iya. Menikmati pada zamannya ya. Itu memang luar biasa itu, orang berburu kaset itu ada toko-toko tertentu ya. Sekarang ternyata dia membuat album Mata Dewa ini dalam bentuk piringan hitam. Ini artinya ada entah apa rencana Iwan Fals lebih eksklusif lagi tentunya. Terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk dan juga trending topik dari Lampung Post Group kali ini. Tentunya untuk Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya, silakan baca surat kabar harian umum Lampung Post. Jangan lupa juga untuk kunjungi laman website lampos.co serta lampungpost.id. Lalu untuk berita tentang entertainment dan juga gaya hidup, silahkan untuk dengarkan Radio Sai 100 FM dan kunjungi juga websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiana Octavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan juga menghindari kerumunan. Terima kasih dan sampai jumpa.